Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari. Memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Dari Bukit Sion, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mengangkat puji, syukur dan hormat kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari baru, hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik. Kami jadikan sebagai sulu dan pedoman dalam menjalani hari karunia Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang masih diperkenan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Dari bacaan kita pada pagi hari ini, saya memberikan tema yaitu jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, menghakimi adalah salah satu kesalahan yang masih sering dilakukan sebagian orang-orang percaya. Banyak orang lebih pintar melihat dan menilai salah orang lain. Nah, orang-orang seperti ini tidak tenang dalam hidupnya karena yang ia lakukan
hanyalah melihat kesalahan-kesalahan orang lain saja. Tidak menyadari bahwa kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja mungkin berbeda jenis kesalahan yang kita lakukan. Nah, untuk itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya adalah saling mengampuni sebagaimana yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Di ayat 1, Rasul Paulus menegaskan supaya kita berhati-hati dalam menghakimi sesama, karena kita pun akan dihakimi dengan standar yang sama. Menghakimi orang lain, terutama jika menghakimi dengan cara yang tidak adil atau tanpa belas kasihan, adalah tidak sesuai dengan kasih dan pengampunan yang diberikan Allah kepada kita. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak saling menghakimi, tetapi yang harus kita lakukan adalah menyadari siapa diri kita. Kita adalah manusia yang berdosa. Namun, karena kemurahan Allah dalam Yesus Kristus, kita diberi kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Karena tak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan salah. Firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 3 mengatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Di ayat 5 sampai ayat 11, Paulus menyatakan tentang kebenaran dan penghukuman. Orang yang hidup dalam kejahatan dan mengeraskan hati tidak mau bertobat akan mendapat hukuman. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran akan mendapat kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Untuk itu ibu bapa, saudara-saudari, daripada kita sibuk menyalahkan dan menghakimi orang lain, jauh lebih baik di mata Tuhan jika kita bertobat, saling menegur dalam kasih, saling mengampuni, mengasihi, dan hidup dalam kebenaran dan kebaikan Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami pada pagi hari ini. Kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang baru saja kami baca dan renungkan, Tuhan menolong dan memampukan kami untuk memahami, terlebih melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka merasakan kesembuhan dan boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan, orang tua kekasih kami yang dalam masa tua. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, memberi iman, pengharapan, sehingga dalam masa tua yang mereka alami, mereka tetap merasakan kasih Tuhan dan tetap bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berduka cita. Tuhan menguatkan dan menghibur hati mereka, sehingga mereka tetap meyakini dan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, beri hikmat sehingga dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya semuanya boleh kami kerjakan dengan baik, dengan penuh sukacita, demi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang datang kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.